Pandemi dan adanya rembuk jarak aman sebagai alternatif, pengganti bentuk, dan keberlanjutan diskusi. Rembukan menjadi memori tanpa atau minim jejak. Maka sesederhana itu, sajian ini muncul. Rembuk jarak aman merekam jejak rembukan. Halo semuanya. Halo teman-teman semua, nama aku Vira. Pada tahun 2019 aku merupakan bagian dari divisi keilmuan yang pada saat itu namanya divisi PSDM. Jadi pada saat itu awalnya rembukan itu mulai kebentuk itu karena memang kita mau meningkatkan kultur diskusi dalam antropologi, dan pada saat itu untuk kabinet sebelumnya memang diadakan diskusi yang rencananya bulanan tapi sayangnya tidak diadakan secara rutin bulanan. Nah, oleh karena itu kami di divisi PSDM pada saat itu menargetkan bahwa kami harus at least mengadakan diskusi bulanan yang membahas mengenai fenomena-fenomena sosial yang memang sedang hangat pada saat itu. Lalu untuk mekanismenya pada saat itu tuh rembukan sistemnya kayak semacam lelang jabatan. Jadi tiap bulannya itu kami rapat satu divisi, terus kami kayak semacam lelang jabatan, oke, siapa yang mau jadi PJ-nya kira-kira. Terus kami juga menentukan temanya bareng-bareng, dan tentunya temanya kita sesuaikan dengan apa sih yang memang sedang hangat pada bulan itu. Dan selain PJ-nya juga kami tentunya juga lelang jabatan untuk posisi-posisi lainnya seperti LO dan juga perkap, ya pokoknya bagian-bagian yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kenapa namanya PSDM pada saat itu memang bisa dikatakan kabinet Bricolor pada tahun 2019 itu merupakan kabinet transisi gitu dari yang PSDM kemudian menjadi keilmuan yang diketahui sekarang, karena walaupun namanya PSDM, itu proker-prokernya pada tahun 2019 memang lebih mengarah ke keilmuan, dan untuk kadifnya sendiri pada saat itu semacam menganggap bahwa proker-proker kita tuh sebenarnya pada akhirnya itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa antro. Kalau boleh diceritakan, rembukan itu pada 2019 diadakan ada 6 rembukan dengan ada satu diskusi juga, tapi diskusi buku. Dan juga diadakan ada 5 atau 6 cergas ya. Dan untuk salah satunya rembukan itu yang diadakan, kalau yang aku ingat ya, itu pada bulan Maret yang kebetulan bersamaan dengan International Women's Day. Nah, oleh karena itu kita memutuskan untuk temanya gender aja kalau gitu, dan pada saat lelang jabatan kebetulan aku yang jadi PJ-nya. Dan itu benar-benar rembukan pertama kalau bisa dibilang ya. Itu rembukan pertama yang diadakan di Antro, dan sejujurnya di dalam divisi kita pada saat itu semuanya nggak ada yang berpengalaman mengadakan diskusi. Jadi kita juga menyusun tornya, akhirnya kita nanya sana sini gimana sih cara menyusun tor yang benar, terus akhirnya kita menyusun tornya juga bareng-bareng untuk PJ, terus ada Azriel juga kalau nggak salah pada saat itu sama kadifnya. Jadi kami udah menyusun tornya, terus kami mendatangkan LO-nya itu ada Mbak Suzy, dosen antro kita, terus juga ada Mbak Pipin dari DPP, sama ada juga Mbak An Putri, itu antro angkatan 2015, dan pada saat itu moderatornya Mbak Lista angkatan 2016. Nah, sebenarnya pada saat rembukan itu diadakan, kita nggak terlalu mengekspektasikan banyak orang yang datang, karena satu, itu rembukan pertama, dan dua, kita memang khususnya itu menargetkan sivitas antro, jadi kita nggak terlalu mengekspek orang di luar antro untuk datang, dan lebih kayak kalau ada teman-teman dari antro yang datang itu juga udah alhamdulillah bagi kami. Tapi yang kami nggak expect adalah pada saat itu kita nggak expect lebih dari 20 orang deh, dan alhamdulillahnya pada saat itu yang datang itu lebih dari 100 orang. Yang mana 100 orang itu juga ada teman-teman dari kampus lain, kayak ada yang dari UIN juga. Dan pada saat itu diadakannya di Margono 301 kalau nggak salah, pokoknya di Margono yang kelasnya paling besar, itu kan sebenarnya bisa menampung sekitar 50-60 orang, tapi karena
yang datang itu ya 100 orang, kita harus geret kursi lagi, dan kita juga sempat khawatir ini konsumsinya cukup atau enggak. Dan ya itu menurut aku salah satu rembukan yang diadakan yang memang paling berkesan, karena memang semua kejadian dalam diskusi itu benar-benar di luar ekspektasi kita, melebihi ekspektasi kita, mulai dari jumlah orang yang datang dan kemudian tingkat keaktifan para partisipannya. Kalau misalnya untuk rembuk jarak aman, menurut aku itu merupakan salah satu cara bagaimana teman-teman lain di luar Antropun kemudian bisa menghadiri diskusi-diskusi mengenai isu-isu yang memang sedang hangat. Karena pada dulu ya 2019 itu banyak teman-teman aku yang memang di luar Jogja, tapi mereka melihat poster rembukan terus mereka ingin datang, tapi mereka nggak bisa karena mereka berhalangan lokasinya, mereka tidak ada di Jogja. Nah, dengan adanya rembuk jarak aman ini, aku rasa ini bisa menjadi jembatan bagi teman-teman di luar Jogja atau di tempat yang lebih jauh lagi untuk menghadiri rembuk jarak aman yang memang membahas mengenai isu-isu sosial. Jadi sekiranya teman-teman lain ada minat dengan tema yang sedang dibicarakan pada rembuk jarak aman, saya kira ini rembuk jarak aman menjadi satu solusi yang sebenarnya kita nggak bisa bilang temporer juga, karena kita, kalau menurut aku pribadi ya, ini mungkin bisa di-cut nanti Medcom-nya, disesuaikan aja. Menurutku rembuk jarak aman bagusnya tetap diadain aja sih. Jadi kalau misalnya pandemi sudah hilang ya, jangan sampai si rembuk jarak aman ini juga ikut hilang, karena menurutku ini bisa menjadi media bagi teman-teman Keman untuk menjaring orang lebih jauh deh untuk mengetahui apa sih yang biasanya dibahas sama antropologi, dan inilah cara teman-teman dari antropologi membahas soal isu-isu itu. Halo, aku Anin dari Antropologi Angkatan 2019. Di tahun 2020 kemarin aku menjadi anggota Keman divisi keilmuan dengan subdivisi rembukan. Gimana awalnya jadi keilmuan ya biasa daftar terus wawancara. Di situ kita kayak ngobrol-ngobrol tentang apa ya, kayak proker-proker keilmuan yang sebelumnya. Dan waktu maaf ya, oke. Jadi begitu udah keterima jadi anggota keilmuan, aku dimasukin ke bagian, aku memilih buat menjadi bagian yang mengurusi rembukan, karena keilmuan ada dibagi menjadi dua, itu rembukan dan cergas. Nah, dan rembukan kita pertama itu temanya tentang, kalau nggak salah, tentang antroposen. Jadi itu kita udah ngerencanain ya lumayan lah, udah lumayan banyak, kayak udah temanya, terus narasumbernya siapa aja gitu-gitu, kayak kita mau bikin kapan, dan bahkan kita udah kayak mau merencanakan konsumsinya apa. Tiba-tiba kita mendapat kabar pas kayak udah mendekati waktunya buat pelaksanaan rembukan, jadi dikabarin kalau kita harus libur selama 2 minggu. Ternyata liburnya lebih dari 2 minggu, terus kita semua kayak bingung, duh gimana nih rembukan, masa nggak jalan. Tiba-tiba pada suatu hari tercetuslah ide untuk melakukan kolaborasi bersama divisi Medcom, dan akhirnya terbentuklah setelah banyak melakukan diskusi dan menentukan apa namanya, kayak udah banyak banget kita kayak usulan nama, dan akhirnya terbentuklah RJA atau rembuk jarak aman. Sangat ketek. Terus akhirnya mulailah berjalan rembukan yang pertama itu, RJA yang pertama temanya tentang COVID mengistirahatkan bumi. Yang itu narasumbernya itu waktu itu Mas Pujo. Di RJA yang pertama itu aku menjadi seorang, aku
jadi peranku jadi LO. Itu tugasnya buat menghubungi narasumber-narasumber yang udah kita tentukan lah, kayak ya siapa aja yang mau kita undang. Terus tapi sayangnya semua narasumber yang aku hubungi tidak ada yang meng-ACC. Akhirnya ya setelah berputar-putar mencari narasumber-narasumber kayak dari organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang berhubungan sama tema RJA pertama itu, yang bisa akhirnya cuma Mas Pujo. Dan ya buat RJA pertama itu berjalan dengan cukup lancar sih, dan waktu itu dengan moderator kita itu Hana yang sepertinya agak tegang ya menghadapi Mas Pujo, tapi sebuah RJA pertama kayak sebagai benar-benar program pertama dari Keman yang kayak gitu itu berjalan dengan cukup baik sih. Terus akhirnya lanjut ke RJA kedua tentang diskriminasi dan rasisme di sekitar kita. Di situ peran aku menjadi moderator yang kita di situ ada 3 narasumber, ada Dewi, ada Nabila, sama satu lagi ada temannya Radit. Maaf tapi aku lupa namanya siapa. Ada temannya Radit. Kita di situ ya lebih ke saling berbagi cerita aja sih, kayak pengalaman mungkin pengalaman diskriminasi ya rasisme yang pernah dialami sehari-hari gitu, mungkin sebagai yang pernah merasakan menjadi seorang minoritas di tempat-tempat tertentu. Di situ kayak itu pertama kali aku kayak bingung menjadi seorang moderator ya, sebagai pembawa acara, dan jujur itu grogi banget, kayak nggak tahu harus ngomong apa, bahkan kayak bener-bener nggak bisa improvisasi, kayak harus nanya-nanya mendalam gitu. Jadi bener-bener cuma stick to pertanyaan yang udah dikasih di awal dan bener-bener nggak bisa buat nanya mendalam. Terus ya, dan jujur waktu itu berasanya berjalannya diskusi waktu itu awkward sih jujur ya, kayak awkward banget karena gitu, kayak aku lebih banyak diem dan mendengarkan mereka cerita dibanding aku nanya. Tapi itu juga berjalan lumayan sih, kan berjalan lumayan lancar karena kayak mungkin karena narasumbernya juga mahasiswa, jadi lebih gampang lah buat menghubunginya, nggak banyak kegiatan yang ya gitulah. Terus habis itu RJA ketiga itu tentang ganja. Ya, RJA ketiga itu judulnya Ada Apa Dengan Cannabis, singkat jadi AADC. Di situ aku jadi LO buat narasumber utamanya. Pertama kita mau ngundang Prof Irwan. Aku udah menghubungi Prof karena sebelumnya kita pernah diceritain Prof Irwan, beliau pernah seperti kayak meneliti tentang ganja di Aceh gitulah. Terus pas aku udah nanya ke dia, ternyata jawaban dia kalau ganja itu bukan ranah dia, jadi itu bukan topik yang dia kuasai. Oke, akhirnya kita move ke narasumber selanjutnya. Narasumber lainnya itu Mbak Elan. Pas aku menghubungi Mbak Elan, kurang lebih jawabannya sama, tapi Mbak Elan memberikan saran narasumber yang bisa aku hubungi. Itu namanya siapa ya? Ya oke, ya pokoknya ada saran narasumber, dan akhirnya udah bisa langsung aku hubungi. Terus puji Tuhan langsung beliau mengiyakan, dan terus waktu itu ada moderatornya itu Denny, dan ya waktu itu berjalan lumayan lancar sih, walaupun di tengah-tengah sempat ada yang mati, kayak Denny baterainya habis, terus udah mau digantiin bias baru on cam, dan Denny udah balik lagi, terus jadi kayak nggak jadi. Akhirnya itu sebenarnya kalau dari
apa ya, atau pembicaraannya agak melenceng dari niat awal kita sih, tapi ya oke lah, seenggaknya narasumbernya masih bisa, masih enak diajak ngobrol. Habis itu yang keempat itu RJA tentang 10 tahun mengenang 10 tahun erupsi Merapi. Di situ peran aku sebagai PJ-nya. Nah, RJA kali ini tuh RJA yang tentang Merapi ini bisa dibilang sebagai RJA yang paling sukses, karena benar-benar dari awal sampai akhir tuh semuanya berjalan dengan sangat baik. Kayak narasumber yang diharapkan itu kita dapet, jadi benar-benar nggak ada kayak hampir nggak ada hambatan. Dia cuma di awalnya kita mau narasumbernya mau juru kunci Merapi yang sekarang, tapi cuma kok kayaknya kita agak di ghosting ya. Terus kira kita agak merubah konsepnya gitu, jadi cari orang yang benar-benar orang yang benar-benar terjun langsung, mesti merasakan erupsi Merapi pada waktu itu, dan bukan orang yang ternama gitu loh, bukan akademisi atau apa. Jadi kita nyari orang biasa, kayak masyarakat biasa. Akhirnya kita dapat seorang anggota tim SAR ya, anggota tim SAR yang pada waktu itu ikut bantu korban-korban yang di erupsi Merapi itu. Jadi ceritanya lebih apa ya, lebih nyata lah. Dan terus untuk narasumber satunya tuh adalah Prof. Hedi, dan kebetulan Prof. Hedi juga sebelumnya udah pernah pernah nulis tentang erupsi Merapi itu lah. Jadi benar-benar nyambung antara narasumber satu dan narasumber dua, dan itu benar-benar berjalan dengan sangat lancar sih. Kayak mereka dari sebelum RJA-nya mulai aja tuh mereka udah mulai ngobrol kan, kayak ya pemanasan, dan itu tuh udah obrolannya tuh udah kayak smooth banget gitu lah jalannya, kayak bener-bener lancar banget. Kayak kita di chat tuh kayak ini kayaknya harus kita berhentiin deh, kalau nggak ntar mereka nggak ada bahasan pas RJA. Terus kayak ya itu sih paling sukses kayaknya. Terus oh ya, terus yang kelima itu tentang apa ya, sengketa tanah. Tentang tanah adat. Itu kayak jujur kayak bener-bener nggak inget tentang itu. Itu RJA kita, RJA harusnya jadi RJA terakhir, tapi tidak terlaksana dengan baik, gagal karena ya dari awal kayak dari penentuan narasumber kita melalui banyak obstacle, nggak dijawab lah, cuma di-read doang sama narasumbernya, pokoknya kayak berbeda pusing. Akhirnya ya nggak jadi, dan itu kita juga lagi kayak di tengah-tengah persiapan UAS, pokoknya lagi UAS, jadi semuanya benar-benar sibuk ngerjain tugas UAS sampai muntah-muntah. Terus kayak aku ya saat itu perannya menjadi pembuat tor, tapi harusnya bikin tor sama bias kan berdua, tapi ya karena nggak tahu ya, mungkin kayak sama-sama stres karena UAS kemarin tuh semester lagi kayak emang pusing banget ya, semester terpusing. Jadi tornya jujur kayak nggak jalan. Aku bahkan nggak bikin tor, akhirnya bikin bias, bikin bias. Terus kita udah bikin, terus kayaknya kita udah ngasih ke narasumber, terus narasumber yang nggak ada yang jalan, terus kita butuh revisi tor lagi. Nah pas udah mau revisi tor itu kayak nggak jalan lagi. Sejak saat itu bener-bener kayak langsung bubar, kayak ilmuwan tuh bener-bener bubar, kayak nggak pernah ngobrol lagi, bahkan nggak ada kayak perpisahan sampai akhirnya kita demis. Tapi kita waktu demis itu, dan kita juga kayak nggak ngobrol sih sebenarnya di demis. Tiba-tiba di demis kita dapat penghargaan divisi terbaik. Itu kayak ya mungkin ya emang broker kita yang paling jalan ya, maksudnya kayak bener-bener jalan banyak gitu, berepisode gitu. Terus kita dapat penghargaan
divisi terbaik, terus udah dia ngirimin apa sih kayak sertifikatnya ke grup, abis itu kita kayak iya udah, habis itu bubar keilmuan. Kurang lebih kayak gitu sih cerita tentang RJA selama satu periode kepengurusan keilmuan Keman 2020-2021 kemarin. Ya mungkin. Halo, nama aku Hana Pradajita. Aku biasa dipanggil Hana. Aku dari Antropologi 2019. Tahun lalu waktu kabinetnya Azrial, aku jadi di divisi keilmuan, subdivisinya rembukan. Kenapa aku pengen masuk ke keilmuan dan kenapa rembukan? Karena waktu itu pertama kali jadi maba, aku pernah datang rembukan 1 kali. Dan menurut aku ini menarik gitu, kita bisa berdiskusi, kita bisa bahas sesuatu yang antro banget gitu bersama narasumber yang keren juga waktu itu Mbak Lasmi. Jadi aku kayak pengen, aku harus jadi yang kayak gini nih di Keman gitu. Akhirnya aku pilih keilmuan, dan waktu itu aku inget banget di rumah Sumba cita-cita sama Bia sama Radit tentang isu-isu yang kita tertarik itu apa. Terus kita juga boleh pilih mau cerdas atau rembukan, dan akhirnya aku pilih rembukan. Terus rembukan pertama tadi juga udah dibahas sama Nadine ya sebelumnya, itu tentang antroposen. Nah setelah itu kita juga bahas banyak bentuknya nih. Kita mau langsung dari YouTube atau kita mau tema-tema webinar gitu dikemasnya. Cuman kalau webinar kita berusaha untuk menjaring partisipannya, karena juga waktu itu tuh banyak banget webinar yang diselenggarakan. Oleh sebab itu kita pikir ya udah deh kita streaming YouTube aja gitu. Pas banget yang pertama kali itu lewat Skype, baru aku juga belum pernah pakai Skype, dan waktu itu aku jadi moderator. Dan yang paling pentingnya lagi, waktu itu pertama kali itu baru disebutin sama Fares, besok Mas Pujo bisa nih bahas tentang COVID gitu kan. Apakah COVID benar-benar bisa melindungi bumi kita nih, membuat bumi kita tambah sehat dalam tanda kutip gitu. Dan itu baru dibilang H-1. Dan gitu Mas Pujo gitu, aku belum pernah berhubungan dengan beliau, belum pernah ngambil pasien beliau gitu. Dan pas hari H aku sakit perut, dan soalnya internet di rumahku juga tidak terlalu baik, jadi videoku tuh ke stop dan Mas Puja tuh kepotong-potong gitu. Dan waktu itu Mas Puja juga lagi di Jerman, jadi ada perbedaan waktu gitu. Aku sakit perut, tapi puji Tuhan berjalan dengan lancar, dan yang nonton juga cukup banyak di YouTube gitu. Dan itu juga tema yang menarik karena baru banget dibicarakan gitu. Terus kayak kata Ain juga tadi, yang paling berhasil itu adalah waktu Merapi. Aku di situ jadi LO, dan aku menghubungi tim SAR yang dimaksudin tadi, Pak Itong namanya, dan beliau sangat responsif, cepat banget jawabnya, welcome. Dan yang lucu di RJA kali itu adalah banyaknya teman-teman bias yang mengomentari di YouTube-nya. Itu lucu banget. Jadi bias itu punya geng gitu, aku lupa namanya apa, tapi di situ teman-teman bias tuh benar-benar bertanya banyak banget. Dan ya itu bisa menjadi pemateri diskusi yang bagus sih antara Pak Itong dan Prof. Fedi saat itu gitu. Terus habis itu diskusi terakhir atau RJA yang seharusnya ada tapi jadi tidak ada, itu Tanah Adat. Dan itu kebetulan PJ-nya aku disitu jadi PJ. Kita mau bahas tentang Tanah Adat. Kalau nggak salah kita pengen ngumpulin mahasiswa dari berbagai universitas, terus kita ajak diskusi bersama praktisi dan juga akademisi. Cuman gagal karena nggak ada respon. Dia sudah buat tor, aku udah kontak Rumah Aman waktu itu, tapi nggak ada apa-apa. Jadi kayak ya udah deh kita tunda aja. Saat itu juga udah mau menjelang musyawarah besar. Jadi daripada kita melaksanakan RJA-nya itu setelah musyawarah besar kan juga nggak lucu ya. Jadi akhirnya ya udah ditiadakan. Dan puji Tuhannya di tahun depan ABI menggodok itu lagi dan ngangkat isu itu lagi. Jadi bagus, terima kasih Abi. Dan untuk RJA tahun ini mungkin karena udah didahului sama RJA yang kemarin, jadi mungkin lebih lancar gitu ya. Aku juga lihat isu-isu yang dibawakan juga menarik, jadi Abi keren, siapa tuh Abi. Terus mungkin kalau tentang makna diskusi daring dan kesannya selama RJA itu adalah awalnya kita gampang, tapi lama-lama kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu. Toh juga tidak mengurangi esensi kita berdiskusi, kita menyapa orang dengan tema-tema atau isu-isu yang kita bicarakan, kita menyaring informasi yang lebih baru, kita juga bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya daring itu bukan menjadi kita terbatas, tapi membuat kita bekerja di luar batas kita. Jadi menurut aku RJA juga berjalan dengan lancar selama kepengurusan
bias dan kita bekerja sama dengan Medcom membuat semuanya menjadi lebih mudah. Thanks to Medcom juga karena Fares ide-idenya juga menarik banget, apalagi tentang ganja. Walaupun akhirnya kita tidak mendapatkan narasumber yang tepat waktu itu, gagal untuk menghubungi Mas apa ya namanya yang aktivis ganja itu, tapi gitu. Jadi menurut aku dengan daring ini kita bukan menjadi terbatas, tapi kita bisa menjadi keluar batas, mengeksplorasi apa yang sebelumnya kita belum tahu, jadi tahu dan malah terekam dengan baik gitu melalui YouTube. Kalau misalnya langsung kan ya udah gitu, cuma diskusinya tidak direkam secara utuh, jadi kita coba mendapatkan saripatinya dari situ gitu. Cuman kalau ini kita dapat semuanya dengan utuh begitu. Sekian dari aku, terima kasih. Halo, apa kabar semua? Namaku Afif Trimuka dari Angkatan Antro 2019. Waktu di Keman dulu aku jadi anggota keilmuan. Jadi sedikit bercerita mengenai awalnya kenapa dulu aku masuk ke keilmuan tuh dulu waktu awal semester 2 tahun 2020 tuh kayak aku tuh masih pengen tahu banget tentang antro itu kayak gimana, terus antro itu sebenarnya apa sih, terus gimana cara antro itu memandang isu atau gimana. Jadi waktu itu ada pembukaan anggota dari Keman, terus lihat ada keilmuan, terus ada penjelasannya untuk mengkaji isu-isu dengan sudut perspektif antropologi. Nah, itu aku pikir soalnya kan emang baru awal semester, masih baru-baru tentang pengantar ya istilahnya kalau di akademik. Nah, masih dari pengantar kayak antropologi, pengantar ilmu budaya. Nah, itu kayak aku pengen lebih tahu kayak gimana sih antro itu kayak penerapannya tuh gimana, terus aku bisa apa sih dengan antro ini ya. Terus kayak aku ini menemukan bahwa keilmuan ini kayak tempat buat aku bisa lebih tahu tentang antropologi itu sendiri. Nah, masuklah ke Keman, tempatnya di keilmuan. Nah, tepatnya kapan sih kayak awal masuk, terus lagi membahas tentang proker, terus masuk pada proker pertama keilmuan rembukan ya. Itu pertama itu kayaknya seingatku kayak bahas tentang antroposen ya kalau nggak salah, tentang bagaimana aktivitas manusia mengubah bumi. Nah, waktu itu kan masih awal-awal. Nah, terus yang waktu itu saya tuh jadi PJ sama ABY. Jadi waktu ngurus waktu awalnya kami bikin tor di rumah di tempatnya Abi, terus kayak mikir-mikir ini terus gimana, terus siapa yang jadi pembicara, terus nanti kita bikin narasinya gimana, terus sama kami juga kayak mikirin tempatnya, terus LO-nya gimana. Nah tiba-tiba pas udah mau selesai kayaknya tornya udah mau selesai, terus datang pandemi. Nah, kayak kaget wah, tiba-tiba yang udah ada rencana gini udah organisasi ini terus ada rencana istilahnya baru suka-sukanya masuk kuliah lah, baru mengenal Keman juga, terus tiba-tiba pandemi kayak ada semacam kekecewaan, soalnya kan waktu awal-awal masuk Keman, terutama di keilmuan tuh kan pengennya bisa interaksi sama kating-kating, terus tahu lebih banyak dari antro. Nah, tiba-tiba semuanya jadi online, terus
kayak nggak ada interaksi, nggak ada kayak apa, interaksinya tuh kayak berbeda gitu, yang kamu rasa, yang aku rasain. Nah terus apa, waktu ada pengalihan dari apa, dari rembukan ke RCA, apa sebenarnya aku sudah sendiri RCA itu kayak apa, kayak menurutku RCA itu kayak rembukan yang dipindah ke virtual, jadi tetap diskusi, konsepnya sama, tapi cuma pindah platformnya aja. Kayak kan kalau rembukan kan di ruangan di Antro ya, kemudian kalau RCA kan via Zoom atau Google Meet. Nah, terus kayak aku sebagai angkatan 19 yang baru masuk kan belum pernah ngerasain kayak apa rembukan tuh yang dirasain, benar-benar dirasain di ruang apa, di offline. Itu sebenarnya tuh udah kayak ada gambar itu, oh ini nanti kayak gini, acaranya kayak gini, udah ada ekspektasi lah di pikiranku, nanti gini, terus nanti pembicaranya gini, terus pesertanya gini. Nah terus tiba-tiba beralih ke RCA rembukan jarak aman. Itu kayak gimana ya terusan? Aku belum pernah ada pengalaman ke rembukan, tapi kayak wah, kayak gara-gara aku udah ada bayangan nanti rembukannya kayak gimana, terus biar RCA itu kayak aku udah menciptakan bayangan gimana RCA-nya, terus tiba-tiba nggak terlaksana gitu, kayak pertama udah bikin tor, terus udah nyiapin segala macam, tapi kan yang lain juga ada kecewa sih dah yang lain. Aku nggak tahu kayak gimana, tapi itu mungkin salah satu dari kendala dari saya sendiri, kayak aku tuh kayak gimana aku menerima keadaan ini yang tadinya aku udah berekspektasi, tiba-tiba ekspektasi itu nggak jalan. Kalau masalah bicarakan soal struggle ya, kayak hambatan tuh sebenarnya kan aku di Keman ini di Keman ini kan pernah jadi LO, pernah jadi PJ, pernah jadi sama bikin tor. Nah itu untuk LO sebenarnya kalau misalnya LO untuk menghubungi pembicara itu agak susah gampang sih. Susahnya tuh kalau misalnya acaranya itu mengundang dari narasumber di luar antro, kan biasanya kan narasumbernya kan dari dalam antro. Nah kemudian dari luar antro tuh biasanya mereka agak susah dihubungi, terus ada nggak enak lah sama mereka, aku harus ngomongnya gimana, terus aku posisiku gimana. Terus susahnya lagi kalau misalnya jadi PJ itu kayak gimana mau nentuin ide umum ya, sama untuk kendala umumnya yang kurasain di RCA itu lebih ke yang pertama komunikasi, terus kemudian yang kedua lebih ke bagaimana tanggung jawab masing-masing individu buat ngadain RCA-nya. Ya mungkin dari apa yang dikatakan sama Mbak Safira tadi kan ada kendala-kendala, kalau di rembukan ada kendala, ada tempat, ada konsumsi dan lain-lain. Itu ya, aku sebagai keilmuan 19 tuh 20 tuh kayak nggak ngerasain kayak gimana ngadapinnya, gimana rasanya. Jadi ya mungkin beda rembukan sama RCA lebih ke itunya.
kemudian struggle yang tadi itu sebenarnya malah kayak aku nangkep sesuatu dari apa itu online ya, kayak dulu misalnya awal-awal ada sosial media, ada toko online, ada apa-apa yang online tuh kayak semua orang bilang, kita ini mau pindah dari kehidupan biasa ke kehidupan online. Kayak kita itu manusia masa depan nggak butuh keluar, cuma di rumah. Tapi aku mikir bahwa itu tuh ternyata manusia cuma sombong. Kita itu masih butuhin interaksi, kita masih butuhin ketemu langsung sama orang biar kita bisa mendapatkan kesan yang lebih dalam. Sama untuk Keman untuk makna dari Keman sendiri lebih ke bagaimana kita bisa menghadapi masalah, kemudian kita mendapat suatu solusi yang kemudian mendapatkan suatu inovasi yang lebih baik lagi. Dari aku itu aja. Terima kasih. Halo, kenalin, nama aku Mutiara Kusuma Putri Dewata dari antropologi tahun 2019. Nah, di kabinet tahun lalu aku ada di divisi keilmuan. Nah, itu aku ada di subnya itu ada di RJA kayak gitu kan. Nah, kenapa aku milih keilmuan waktu itu? Karena kan sama kayak Hana, aku tuh juga tertarik banget sama rembukan. Jadi kan aku juga sempat datang ke rembukan offline tuh pada saat itu. Terus aku kayak, wah aku pengen nih pengen ikut di rembukan itu gitu. Nah, akhirnya jadi ganti divisi keilmuan. Akhirnya aku daftar keilmuan. Nah, ternyata di keilmuan itu ada 2 subdivisi, yaitu ada cergas sama rembukan. Akhirnya aku kan pengennya di rembukan, akhirnya aku milih untuk ikut rembukan. Nah, di rembukan pertama itu kan udah dibahas sebelumnya, itu bahas tentang antroposen kayak gitu. Aku di situ jadi pekat tuh, jadi yang suruh minjem ruangan sama minjem mic dan sound sebagainya. Aku udah siap untuk mesen ruangan tuh buat rembukan yang pertama, tapi karena COVID akhirnya gagal. Walaupun udah hampir banget tuh pesen ruangan, akhirnya kan gak jadi. Akhirnya diganti sama RJA, tapi di RJA yang pertama ini setelah aku sebelumnya harus jadi perkap, aku di RJA ini malah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Yang pertama aku akhirnya nggak ngapa-ngapain, jadi aja cuma ngeliatin yang lainnya bakalan kerja kayak gitu sih. Habis itu yang kedua baru aku bikin tor. Nah, bikin tornya itu tuh aku ini sih sebenarnya nggak ada struggle yang banyak gitu, karena kan waktu itu emang lagi hangat-hangatnya kasus Black Lives Matter kan. Akhirnya kayak ya udah bikinnya juga yang santai aja, terus kayak teman-teman yang lain tuh bakal bantuin juga, terutama juga bias kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu aku jujur aku juga lupa aku ngapain ya yang ketiga itu. Tapi kayaknya aku juga bikin tor, jadi kayaknya tuh selama rembukan itu aku tuh kerjaannya bikin tor kayak gitu. Tapi yang paling berkesan buat aku itu bikin tor yang buat yang keempat atau yang Merapi, karena aku orang Jogja sendiri dan pernah merasakan Merapi meletus kayak gitu tuh, jadi bikin tornya tuh asik aja kayak gitu, karena ya udah pengalaman dari diri sendiri toh akhirnya tertuang di dalam tor itu. Nah, baru yang kelima itu aku akhirnya kan gak jadi bikin tor, aku akhirnya jadi LO tuh, aku menghubungi moderator. Nah, moderatornya itu tuh kebetulan Mbak Sabia dari angkatan 2015. Setelah tornya jadi dibikin sama Bias, akhirnya aku menghubungi Mbak Sabia ini. Nah, Mbak Sabia ini emang baik banget kalau dia mau gitu loh untuk memoderatori tanah adat ini, karena emang dia juga konsen terhadap ini. Tapi kan akhirnya nggak jadi. Nah, sebelumnya itu Mbak Sabia itu juga udah nanya ini jadi apa enggak, dan dia emang baik banget gitu loh nanyain ini jadi apa enggak. Seharusnya kan aku bilang kalau misalnya nggak jadi karena dari narasumbernya sendiri juga belum ada kejelasan. Nah, Mbak Sabia bilang oh ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa bilang lagi. Nah, di situ tuh kayak aku tuh ya ampun, sebenarnya tuh jadi LO itu tuh nggak segampang itu, apalagi kalau misalnya
kalau misalnya narasumbernya nggak responsif kayak gitu, tapi kan kebetulan aku dapat Mbak Sabia yang enak kayak gitu, jadi kayak ya udah sih, itu pengalaman baru buat aku di rembukan itu, di RJA itu pokoknya. Nah, kesan aku buat RJA yang tahun lalu itu tuh kayak apa ya, awalnya kan aku juga bingung kan harus ngapain kayak gitu di RJA, karena ya masih masa transisi kayak gitu, apalagi isu-isunya yang dibawa juga sebenarnya sangat-sangat menarik, cuma kadang aku bingung gitu. Cuma ya udah, akhirnya lama-kelamaan akhirnya terbiasa kayak gitu, sama teman-teman yang lain juga akhirnya kan pada terbiasa kayak gitu. Nah, untuk RJ yang sekarang jujur sebenarnya isu-isu itu sangat menarik, aku suka lihat itu sangat menarik, cuma aku nggak pernah datang karena itu tuh selalu tabrakan sama hal lainnya gitu. Walaupun isu-isunya menarik kayak gitu, aku pernah sekali daftar tapi akhirnya nggak datang kayak gitu sama RJA yang tahun ini. Pokoknya buat Abi itu juga keren banget. Pokoknya buat semua anak keilmuan itu yang tahun ini sama yang tahun lalu juga keren banget. Medcom juga keren banget, udah memfasilitasi kita buat ikut RJ ini. Kalau misalnya nggak ada Medcom, kita juga sebenarnya bingung gitu kan untuk gimana nih proker kita yang rembukan itu bakalan berjalan setelah masa pandemi itu. Pokoknya keren banget buat Medcom sama buat keilmuan. Yeay. Perkenalkan, aku di sini Bias Bayaki Muhammad. Dalam kepengurusan Keman, aku berkecimpung dalam dua masa kepengurusan ya, pada tahun 2019 sama 2020. Nah, di tahun 2019 aku masuk ke dalam anggota divisi PSDM, dan kemudian di tahun 2020 aku dipercaya untuk memegang divisi keilmuan sebagai ketua divisi gitu, sebagai kadif. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan di PSDM dan di keilmuan di dua masa yang berbeda, mungkin aku di sini akan menceritakan secara runtut dari ketika aku masuk ke PSDM, dan setelah itu langsung akan aku ceritakan bagaimana dinamika yang terjadi ketika berubah haluan. Bukan berubah haluan sih, maksudnya tetap pada jalur yang sama tapi dengan nama yang berbeda, yaitu divisi keilmuan. Yang pertama itu kan PSDM ketika waktu itu mengelola yang namanya rembukan ya. Jadi rembukan ini dibawahi oleh divisi PSDM yang mana sudah diceritakan oleh Safira tadi, bahwa ya memang ini bukan PSDM yang seperti biasanya PSDM gitu di organisasi-organisasi yang lain, cuman ini memang punya nyawa tersendiri untuk membangun organisasi Keman ini yang mungkin sempat tidur gitu ya. Dan terkait dengan pengalaman mengelola rembukan, ya ini kan ketika 2019 itu kan belum ada COVID, belum ada pandemi, dan pada masa itu kami melakukan pekerjaan kami masing-masing gitu kan, dengan secara berkala, dengan pembagian-pembagian yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebiasaan, dan yang padahal waktu itu ya banyak yang belum pernah berkecimpung dalam membangun sebuah diskusi gitu kan. Cuma ya namanya juga kerja secara tim ya. Nah, ini sangat penting gitu ketika membangun rembukan, kita saling bekerja sama dengan ada pembagian-pembagian itu, dan itu juga di rolling gitu kan, karena ketika 2019 itu kan kita menjalankan sekitar 6 yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Safira gitu kan. Dan itu isu-isu yang dibawa sebenarnya isu-isu yang sedang mencuat pada masa itu atau pada bulan-bulan itu, dan juga beberapa kali gitu ya, kita juga seperti mengadakan rembukan ini dengan memperingati hari-hari gitu yang terjadi di bulan itu gitu kan. Kayak waktu yang pas gender itu kan hari ya tentang pemberdayaan dan perjuangan hak-hak gender lah, di bulan Maret itu kalau nggak salah gitu kan. Dan juga masih banyak yang lainnya gitu. Dan dalam membangun rembukan ini menurutku merupakan sebuah pembelajaran gitu. Pembelajaran bagaimana bisa memanage sebuah tim untuk
menghasilkan sebuah ini ya, sebuah rangkaian acara diskusi yang kupikir untuk tahun pertama itu cukup interaktif gitu ya, karena eh, antusiasmenya ternyata bukan hanya dari kalangan antropologi, akan tapi juga dari orang luar gitu, dari luar antropologi gitu. Dan ini merupakan pengalaman yang nggak pernah bisa aku lupain, karena ini ya bisa dikatakan pertama kalinya aku bisa membuat diskusi, dan juga misalkan ketika rolling dijadikan sebagai PJ, kan bingung tuh ya kan, kita mau ngapain jadi PJ terus juga jadi acara, bagaimana ngerancangnya gitu kan, kita pun juga belum punya bayangan yang gimana-gimana gitu kan, akan tapi seiring berjalan waktu dan juga dibantu oleh teman-teman semua ya, bisa menghasilkan sebuah diskusi yang menurutku yang menarik gitu ya, yang dari berbagai topik yang juga bisa dimasukin unsur-unsur antropologi atau sudut pandang dari antropologi gitu. Nah itu untuk rembukan ya. Nah ini itu untuk rembukan, mungkin itu aja. Cuman kalau misalkan yang selanjutnya adalah saya akan membahas terkait dengan rembuk jarak aman. Nah, rembuk jarak aman ini sebenarnya adalah peranakan dari rembukan, atau sebenarnya mutasi dari rembukan gitu ya. Ya, rembuk jarak aman ini terjadi ketika pengadaan rembukan ini, rencana pengadaan rembukan ini tidak dapat direalisasikan karena adanya pandemi gitu kan. Nah, dan ini terjadi pada tahun 2020, dan waktu itu kita atau saya bukan berada di dalam divisi PSDM lagi, karena itu sudah di kepengurusan yang baru. Pada saat itu saya berada pada posisi ketua divisi gitu ya. Ketua divisi dari keilmuan, yang mana memang pada kepengurusan itu memang disengajakan agar PSDM ini dipisahkan dengan keilmuan, agar PSDM ini dapat melaksanakan fungsi yang sebenarnya PSDM, fungsi kontrol dan lain sebagainya. Dan untuk divisi keilmuan ya kita membahas soal yang berilmu gitu ya, maksudnya yang bisa didiskusikan, yang bisa diriwayatkan secara tulisan dan lain sebagainya. Nah, awal mula rembuk jarak aman ini ketika bulan ini kan awalnya itu bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei di-upload, akan tetapi nilai-nilai ini atau isinya ini telah direncanakan dari bulan Maret gitu kan. Yang mana tadi sudah Afif jelaskan gitu kan, bahwa awalnya ini pengen ada rembukan, sudah dibagi terkait dengan pembagian tugasnya, si A jadi apa, si B jadi apa, dan kemudian itu kalau nggak salah dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret gitu ya. Dan ketika minggu keduanya sudah tidak ini ya, sudah tidak boleh beraktivitas di kampus gitu, dan setelah itu kita dalam waktu sebulan sempat berpikir tuh kan, maksudnya ini apakah maksudnya rembukan ini akan kita bawa kemana gitu. Nah kayak misalkan apakah ini akan dibawa semacam diskusi yang via Zoom atau via Google Meet secara interaktif gitu, atau bagaimana. Dan pada saat itu setelah dirembuk dengan teman-teman dari divisi keilmuan, kita pengennya anti mainstream, dan ini juga menurutku juga salah satu bentuk eksperimental gitu kan, dari perubahan rembukan ini menjadi rembuk jarak aman. Lah kenapa? Karena ketika itu rembuk jarak aman cara penyampaiannya bukan melalui ruang diskusi seperti Zoom atau Google yang dua arah bisa saling ngomong, akan tapi itu disiarkan langsung secara live di YouTube gitu kan, yang mana para audiens ini hanya bisa berinteraksi melalui komen YouTube gitu kan, dan itu menurutku cukup mengurangi intensitas dalam berinteraksi. Cuma mungkin kita kan pengen yang beda gitu waktu itu, dan untuk diskusi yang biasa itu sudah ada di platform manapun, ataupun di organisasi manapun, ataupun di pokoknya tempat diskusi manapun. Dan ini menurutku RJ ini sesuatu yang baru, karena hanya menampilkan para narasumber gitu kan, hanya
penampilan para narasumber dan juga moderator, dan audiens hanya dapat mengutarakan pendapatnya atau bertanya melalui komentar YouTube gitu kan. Nah, ketika rembuk jarak aman ini dilaksanakan, sebenarnya juga waktu itu tidak melampaui target gitu kan. Ya ini memang sebenarnya agak ini sih, agak memang udah pandemi ini kayak merubah banget apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita canangkan, dan kemudian ketika pandemi datang kita dipaksa untuk beradaptasi gitu kan. Yang pada awalnya untuk rembukan ini kita targetkan 6 gitu kan, karena kan kita wah ini mah nggak bakal ada pandemi, atau ya mungkin hanya sebentar gitu kan pandemi, dan kita masih bisa melaksanakan 6 kali secara offline. Akan tetapi ketika ada pandemi ya kita terpaksa semuanya harus berubah, dan juga dalam brainstorming itu juga cukup sulit, dan sehingga waktu itu kalau nggak salah kami hanya menjalankan 4 gitu ya. Walaupun rencananya 5, cuman waktu itu pas di akhir tidak jadi dilaksanakan gitu kan, karena ada satu dan lain hal. Nah, mungkin dari kedua pengalamanku gitu ya, mengelola rembukan dan juga rembuk jarak aman, ya ini kita bisa melihat dan juga bisa merasakan terkait dengan perbedaan kondisi dan kesannya gitu ya. Nah, kalau untuk rembukan ya itu sangat seru menurutku sebagai panitia lah gitu ya, sebagai yang ikutan merancang itu sangat seru, karena ya justru bagian yang terserunya juga ada di ketika brainstorming gitu kan. Ketika kita saling bertukar ide dengan teman-teman PSDM terkait dengan apa nih topik yang akan diangkat nih, kira-kira serunya apa. Nah, dalam diskusi itu pun sudah menunjukkan bakal ada yang seru nih, dan pas ketika hari H, pas ketika bersama dengan narasumber dan lain sebagainya, dan para audiens, nah itu semakin menambah nilai dari diskusi rembukan itu. Nah, itu serunya ketika kita dilaksanakan secara offline, kita pun merancangnya juga secara offline gitu kan, kita berdiskusi dengan teman dan dilaksanakan juga secara offline. Nah, itu ya menurutku ruang interaksinya semakin kerasa gitu ya. Dan kalau untuk rembuk jarak aman ya, karena kita online ya memang kita ruang interaksinya seperti tersekat gitu ya kan, dengan kamera yang berbeda-beda gitu, dan juga kalau misalkan untuk diskusi kayaknya juga kurang luas gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ya enak-enak aja gitu, cuma ya karena aku sebelumnya sempat merasakan bagaimana cara merancang rembukan ini, dan ketika berubah jadi online kayak wah ini kayak ada sesuatu yang beda gitu kan, kayak kita tidak bisa seluas dulu, kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa secair ketika dulu gitu, ketika merancang diskusi secara offline gitu kan. Dan cuma kalau RJ ini kelebihannya adalah kita bisa bisa menjangkau orang-orang yang nggak cuma di Jogja gitu. Maksudnya ini kan dilaksanakan secara virtual, dan siapapun bisa menonton, dan waktu itu kan terbukti banyak para alumni yang mampir gitu di kanal YouTube-nya Keman UGM gitu kan, dan menonton rembuk jarak aman gitu. Nah, itu menurutku ya di antara kedua itu pastinya ada ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada yang enak, ada yang enggaknya. Dan yang harus dipahami terkait dengan perubahan ini adalah bahwa kita sebagai manusia atau sebagai tim gitu ya, emang harus dituntut buat beradaptasi dengan kondisi apapun sebaik mungkin dan secepat mungkin gitu kan. Ya mungkin ini bisa dikatakan kendala, tapi juga bisa dikatakan sebagai sebuah challenge
buat diri kita gitu, buat diri kita untuk bisa tetap hidup, bisa tetap jalan dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Nah, terus terkait dengan makna dan peluang dari diskusi daring dan luring untuk divisi keilmuan sendiri, kalau menurutku adalah bahwa mudah-mudahan nanti ketika ketika kuliah sudah offline itu sudah secara langsung, ya mungkin bakal ada yang namanya rembukan lagi yang dilaksanakan secara tatap muka di sebuah ruangan fisik gitu ya, dan melibatkan narasumber, audiens yang datang dan juga panitia yang hebat-hebat, dan juga jangan lupa juga bahwa ketika pandemi konten daring ini juga banyak dinikmati dan juga diminati oleh banyak orang, dan menurutku pesan untuk divisi keilmuan adalah bagaimana nanti ketika sudah pada dunia yang baru lah, maksudnya pada situasi yang offline, ya mungkin bisa dilaksanakan dua-duanya gitu, entah itu program yang dilaksanakan secara luring yakni rembukan maupun yang secara daring yaitu rembuk jarak aman, walaupun nanti mungkin dikemas dalam narasi yang berbeda gitu. Cuman menurutku ya cukup penting dan akan sangat menarik jika misalkan program offline tetap dijalankan, yang online juga dijalankan gitu, supaya semuanya bisa kena gitu, bisa kena manfaat dari apa yang dilakukan oleh Keman UGM. Ya mungkin itu saja dari aku terkait dengan pengalaman, dengan sharing-sharing pengalaman di Keman. Ya terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Halo, halo, kita dipertemukan nih. Halo guys. Halo. Yes, on mic, yes. Halo. Halo. Oke, ini jadi tadi udah ngomong satu-satu. Habis ini kita bisa diskusi kalau ada yang mau bertanya dan menjawab gitu. Nah, ini mungkin Hana punya pertanyaan nih. Iya, aku mau bertanya ke Mbak Fira nih. Kalau tadi kan dari cerita Mbak Fira, jadi cerita bias di waktu kepengurusan Mbak Fira dan bias waktu masih PSDM, itu isu-isunya tuh jauh lebih lebih serius lah gitu dibungkusnya gitu. Sementara saat BI gitu dan mungkin juga bias itu tuh isunya lebih santai gitu. Pemilihan isu itu sebenarnya gimana sih Mbak sampai dulu gitu, mungkin di Keman juga gimana pemilihan isu pada setiap kali rembukan, apa yang latar belakangnya mungkin gitu Mbak, kalau dari aku. Terima kasih ke Mbak Fira. Sama-sama. Makasih ya buat pertanyaannya. Hana ya namanya ya. Jadi mungkin nanti Bias juga bisa nambahin ya. Sebenarnya memang aku juga melihat perbedaan itu bagaimana kalau misalnya kita bandingin dari rembukan sama rembuk jarak aman ini, isunya memang yang diangkat di rembuk jarak aman itu bisa dibilang lebih easy going dan juga lebih populer. Sedangkan kalau misalnya pada saat masih rembukan yang offline itu memang ya mungkin sederhananya lebih serius ya temanya. Tapi sebenarnya pertimbangannya adalah karena pada saat itu ketika kami menentukan tema yang untuk diangkat, itu memang kami memilih tema-tema yang strategis gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya seingatkan aku ya, pada saat itu memang bertepatan pada masa-masa di mana isu-isu politik tuh lagi hangat-hangatnya. Jadi misalnya ada perseteruan antar paslon, terus juga ada reformasi di korupsi ya kalau nggak salah pada saat itu. Jadi memang kalau misalnya dibilang apakah itu merupakan pemilihan tema yang sebatas serius tapi kita nggak mempertimbangkan yang populer, tentu tidak. Karena kebetulan saja pada saat itu yang populer tuh isu-isu yang memang serius dan politis. Jadi itu kalau dari aku ya. Bias mungkin boleh nambahin lagi. Ya, kalau misalkan waktu itu ketika masih PSDM gitu ya mungkin ya benar apa yang dikatakan oleh Syafira gitu kan, bahwa ya memang kebetulan pada saat itu isu-isu yang lagi naik
yang lagi mencuat adalah isu-isu yang kaitannya dengan narasi politis gitu kan. Nah, cuma sebenarnya kalau dibilang apakah ketika PSDM itu kita ngebawa sesuatu yang politis, tapi sebenarnya enggak juga, itu lebih tepatnya dikatakan sebagai isu-isu yang strategis gitu kan. Dan apakah itu juga tidak terlalu dekat dengan antropologi? Ya menurut saya gitu enggak juga, karena kan kita bahas juga soal gender, soal agraria, soal politik pun dikemas dengan politik media gitu kan. Dan itu menurutku ya masih berkaitan dengan apa yang kita pelajari gitu kan di mana di antropologi gitu. Dan menurutku itu ya ini sih juga tergantung dari bagaimana kita pengen ngebawa Keman ini atau keilmuan Keman ini mau ke arah mana gitu kan. Kan pas pada masa dirembuk jarak aman, kenapa kita ini bisa berubah jadi lebih isu yang populer, ya itu juga sebenarnya juga merupakan bagian dari banyaknya masukan atau kritik dari teman-teman di antropologi gitu kan, yang ada yang mengatakan bahwa ini mungkin untuk kedepannya juga diadakan semacam diskusi atau konten yang berbau dengan narasi-narasi populer atau seni atau yang lebih mungkin ya dianggap lebih yang nggak terlalu serius banget kan gitu kan. Maksudnya anggapan dari pembawaan isu strategis kan kayaknya serius banget gitu kan. Cuma kalau ditanya gitu, lebih mending mana isu strategis atau isu yang populer, ya itu sebenarnya sih ini tergantung dari gimana teman-teman ini pengen ngebawa keilmuan gitu, mau ke arah yang seperti apa. Dan pun kalau misalkan bisa dikombin ya juga bisa aja kan. Dan itu ya selama masih nggak jauh dari bahasan antropologi dan selama isu tersebut masih bisa dikaitkan dengan perspektif antropologi, yang menurut saya itu masih oke gitu, masih oke dan juga layak untuk diperbincangkan atau didiskusikan seperti itu. Oke, kemudian ini Afif baru bergabung lagi nih. Halo Afif. Halo. Halo Mbak Fira, Bias. Jadi Bias dan Mbak Fira kan kita udah kurang lebih ya 2 periode ini, 2 tahun kepengurusan melaksanakan rembukan secara online dengan rembuk jarak aman. Kira-kira menurut Bias sama Mbak Fira, mungkin nggak sih buat kita balik jadi rembukan lagi? Dan kalau misalnya mungkin, kira-kira bisa benar-benar balik kayak yang dulu, atau mungkin ada perubahan-perubahan yang dipengaruhi sama RJA itu? Mungkin bisa dimulai dari Bias. Oke, ya. Terima kasih, Anin. Kalau berbicara tentang kemungkinan apakah mungkin akan balik lagi seperti yang seperti yang rembukan yang dulu, ya kalau kita bicara kemungkinan ya pasti mungkin gitu kan. Dan itu pun juga bergantung pada ini kepengurusan yang selanjutnya gitu kan. Asalkan ya kita kepengurusan yang selanjutnya itu juga diberikanlah semacam cerita-cerita tentang bagaimana nih rembukan yang dulu gitu kan. Dan mungkin melalui video ini mungkin juga bisa jadi kayak semacam acuan gitu kan, tentang bagaimana rembukan yang dulu itu berjalan dan bagaimana juga sekiranya nanti bakal diaplikasikan lagi gitu kan. Dan terkait dengan perubahan-perubahan, ya menurutku ketika perubahan-perubahan tersebut membuat teman-teman dari divisi keilmuan atau teman-teman Keman secara keseluruhan itu nyaman untuk membawakannya, ya kenapa enggak gitu kan. Dan menurutku kan juga kalau perubahan-perubahan itu kan juga hal yang wajar ya mungkin ya terkait dengan
orientasi topik yang akan dibawa, ataupun skemanya bagaimana, ataupun sekiranya narasumber siapa yang bakal diundang, ya menurutku itu masih bisa pertimbangkan ya. Itu sih. Jadi kalau bicara kemungkinan ya mungkin, dan ketika berbicara mengenai perubahan ya, kalau misalkan itu akan membawa Keman lebih baik, ya mungkin bisa diaplikasikan. Gitu kalau dari saya. Oke, sebenarnya aku kurang lebih sama aja kayak bias. Kalau misalnya ditanyain apakah mungkin ke depannya akan diadakan rembukan yang offline lagi atau tidak, justru pertanyaanku kenapa nggak mungkin gitu loh. Karena tentunya seperti yang tadi sudah diceritakan juga kan, RJA ini mulai ada awalnya karena kita merespon adanya pandemi ini. Gimana kita tetap bisa mengadakan rembukan tapi dengan kondisi seperti ini. Nah, jika memang pandemi udah nggak ada, menurutku ya rembukan masih tetap ada. Tapi kembali lagi seperti kata Bias, tergantung teman-teman dari kepengurusan selanjutnya itu pengen mengadakan rembukannya tuh seperti apa, dikemasnya seperti apa. Dan kita, misalnya aku dan Bias dan juga teman-teman divisi PSDM dulu ya, kita bisa menceritakan pada saat itu kita mengadakan rembukannya tuh seperti apa, mulai dari teknisnya, terus juga dasar pertimbangan dari semua tema-tema yang kita gunakan ya untuk rembukan-rembukan itu. Tapi pada akhirnya ini terserah teman-teman kepengurusannya untuk kemudian menyusun konsep yang memang sifatnya lebih kontekstual, karena pada akhirnya kan teman-teman yang paling tahu sama situasi dan kondisi antropologi ya di zaman teman-teman. Kayak aku udah nggak tahu nih sekarang culture-nya teman-teman antropologi yang masih mahasiswa aktif tuh seperti apa, dan kedepannya juga pasti yang tahu itu memang yang benar-benar berkecimpung dalam sivitas antropologi yang memang masih aktif di kampus. Nah, oleh karena itu tergantung dari teman-teman sendiri, dan tentunya menurutku rembukan online ini memang harus tetap diadakan ya kalau menurut aku pribadi, karena seperti yang Bias juga sempat mention, adanya rembuk jarak aman ini memperluas jangkauan teman-teman antropologi untuk ngasih tahu ke teman-teman yang lain, ini loh antropologi itu seperti ini. Topiknya yang kita omongin sama aja, tapi perspektifnya aja yang berbeda. Dan hal-hal yang bisa kita omongin dengan perspektif antropologi itu luas banget. Makanya menurutku rembukan baik itu offline maupun online itu kedepannya masih bisa diadakan. Tapi ya tergantung cara teman-teman mengemasnya gimana dan menyesuaikannya dengan konteks dari lingkungan yang teman-teman kecimpungi. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini dikat lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, oke. Apa ya? Nanti udah mau langsung direkam atau gimana? Enggak. Aku mikir dulu pertanyaannya apa. Mungkin Bias atau Afif ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Tapi ini terserah sih mau ini worthy to record or not ya. Tapi aku justru pertanyaannya sama aja sih kayak yang teman-teman tanyain. Sebenarnya untuk dasar pertimbangan teman-teman yang rembuk jarak aman ya, untuk mengadakan diskusi dengan tema tertentu itu seperti apa sih? Karena tentunya kalau pada saat rembukan kita dulu, itu satu isunya strategis karena memang itu yang sedang kontekstual pada zaman itu. Tapi lepas dari itu juga kita tuh, ya aku nggak tahu ya ini apakah kolektif merasakan seperti ini, tapi aku tuh merasa pada saat itu kita nyari topiknya tuh yang seksi lah ibaratnya, yang menarik bagi orang-orang untuk datang gitu, karena ya namanya rembukan kan offline ya, orang tuh butuh motivasi untuk datang gitu. Khusus apalagi yang di luar antropologi ya. Nah sedangkan kalau teman-teman di rembuk jarak aman, aku nggak tahu nih ini dasar pertimbangan teman-teman memilih topik-topiknya tuh seperti apa sih? Apakah memang memilih topik yang populer karena pengen menjangkau orang lebih banyak, atau mungkin karena kalau tadi kan aku bisa katakan kalau aku pribadi pada saat itu pengen topiknya yang seksi karena ya biar orang-orang pada datang gitu. Sedangkan kalau rembuk jarak aman kan sifatnya online.
Jadi lebih gampang juga bagi orang-orang untuk mengakses rembuk jarak aman kan. Nah, berarti kalau lepas dari accessibility of the discussion itself, itu apa yang menjadi dasar pertimbangan teman-teman? Itu aja sih. Karena itu juga akan membantu ke depannya kalau menurutku ya, mau nanti diadakan online maupun offline. Lempar-lemparan ya. Lempar-lemparan. Apa? Diskusi dulu ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja sih, bawa. Ya Allah. Ini aku nggak nguji loh. Dulu pas bahas topik tuh, nah kayak kamu kan Fit kan yang mengusulkan iklim-iklim itu pertengahan itu antroposen kan? Ya, mungkin Afif bisa jawab, Abi sama teman-teman juga bisa jawab. Kalau Bias kan khususnya karena pernah dua-duanya ya, jadi dia ngerasain banget kan pasti bedanya. Sepengalamanku dulu waktu di keilmuan itu, saya ingatku ada kayak kategori kayak ada acuan nggak tertulis buat topiknya itu, kayak yang pertama tuh ada topik yang kalau nggak topik hangat, terus kalau nggak topik yang populer yang mengundang perhatian audiens, terus udah kayaknya cuma dua itu deh yang jadi pertimbangan keilmuan waktu nentuin topiknya. Itu waktu yang topik populer itu kayak waktu membahas tentang legalisasi ganja, tentang kanibis, lupa namanya apa. Terus kemudian yang isu-isu yang lagi naik sama itu kayaknya kemarin isu lingkungan kayaknya, yang antroposen itu kayaknya. Soalnya waktu itu nentuin topik antroposen itu waktu aku lihat kan bulannya harusnya nggak ada hujannya, terus kok kenapa hujan terus aku bilang kenapa nggak kita lihat lingkungan ini, kok kenapa kok hujannya turunnya nggak tentu, kenapa di luar musim, terus kenapa cuacanya tuh kayak nggak kayak dulu lah, waktu kecil kan dulu waktu aku kecil tuh kayaknya nggak ada kayak gini, terus tiba-tiba kok ada perubahan. Nah itu sih kayaknya dari aku ya gitu. Iya, aku menjawab tangan. Ini direkam. Bentar ya. Oke, mungkin ini ya. Aku sebagai yang dua-duanya RJA tahun lalu dan tahun ini bisa sedikit menjawab juga gitu. Jadi memang benar yang dikatakan Afif tadi. Sebenarnya pemilihan topik di RJA itu antara dua. Dan aku merasai juga, dan aku di awal kepengurusan keilmuan ini dari awal Maret kemarin bilang ke adik-adik tingkat yang baru juga bahwa biasanya kita ada dua, yaitu isu hangat, kemudian dua adalah momentum. Nah itu juga terasa dari RJA tahun lalu tuh. RJA tahun lalu termasuk yang momentum banget tuh, dan pas banget angkanya ya, itu Merapi. Udah tuh, ya nggak tahu, orang bisa jadi lupa 10 tahun Merapi, tapi ya kita ingatkan itu karena kita mengingatkan dengan momentum Merapi. Terus yang lainnya isu hangat ya karena kanabis, kemudian perubahan iklim, kemudian rasialisme itu. Tahun ini macam-macam sebenarnya, karena ada latar belakangnya adalah meneruskan walaupun waktu itu ada isu food estate juga, terus ada beberapa lumbung pangan yang dicanangkan pemerintah, ya tidak bukan isu hangat juga, tapi memang hendak meneruskan yang tahun lalu tidak terjadi. Kedua, seduh dan menyeduh itu latar belakangnya adalah sebenarnya ngide saya dengan teman saya, wah
sempat mau rembukan blended, dan tepatnya itu di kalau tahu Suharti. Tapi akhirnya nggak jadi juga, akhirnya full online juga. Jadi latar belakangnya sebenarnya nggak ada momentum, nggak ada isu hangat sebenarnya. Tapi ya kopi sehari-hari sebulan-bulan memang sebenarnya kan lagi selalu tren gitu saat ini. Kemudian subkultur budaya jalanan itu bulan Juni itu. Nah itu latar belakangnya adalah pada bulan April ada 3 penulis cerdas. Itu temanya mirip, topiknya mirip, yaitu subkultur, ada tentang punk, ada tentang preman, ada tentang skateboard. Nah terus kita undang aja nih buat misi cerdas di bulan Juni. Jadi itu latar belakangnya beda lagi. Jadi menarik sih sebenarnya tahun ini ya, beda semua. Kemudian bulan apa lagi ya? Oh yang terakhir itu ya. Nah itu kembali ke isu populer, isu hangat. Bekerja sama dengan Hulu, ada trending topic talks sama RCA. Itu membuat child free karena lagi hangat. Sempat berpikir mau child free atau mural, nah tapi akhirnya terpilih child free. Itu sih yang aku sampaikan ke teman-teman. Biasanya memang ayo kita pilih antara momentum bulan ini ada apa atau isu hangat, tapi biasanya ada ide-ide lain. Nggak tahu nih tahun depan bakal bagaimana atau gitu sih. Oke, thank you. Soalnya aku jadi paham sih, karena pada rembukan dulu ya, kalau yang Kabinet Tricolor tuh waktu masih PSDM, kita benar-benar fleksibel banget. Jadi mungkin memang ada certain categories yang kita keep in mind, kayak misalnya isu-isu hangat dan juga isu-isu strategis gitu ya. Tapi kita memang ketika kita lagi ngumpul, kita brainstorming tema apa yang mau kita angkat, itu benar-benar bebas siapapun, apapun itu idenya bisa keangkat beneran jadi rembukan gitu. Sedangkan setelah aku tahu cerita dari teman-teman, aku merasa bahwa struktur seperti itu tuh sebenarnya dibutuhkan. Jadi kayak ibaratnya ada 2 kategori pakem yang memang jadi acuan. Tapi lepas dari itu teman-teman masih bisa ada yang ngide-ngide lagi kan. Nah, kayak a certain level of structure and a certain level of flexibility itu tuh memang dibutuhkan sih ketika kita brainstorming dan kita ingin mengangkat suatu diskusi mengenai topik tertentu. Karena kita kan nggak mau ngebatasin diri kita sendiri, tapi tentunya juga kita nggak mau bikin diri kita sendiri bingung karena banyaknya possibility yang di luar sana. Yang sebenarnya kalau aku pikir-pikir ini 11-12 sama ilmu antropologi sih. Gimana kita tuh banyak banget yang kita pelajarin, and while it gives us flexibility, it also can confuse us sometimes. Jadi makasih ya ceritanya teman-teman, aku jadi paham sekarang cara kerja teman-teman seperti apa. Harapannya untuk rembukan, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih kreatif lagi bagaimana memilih topik atau berinovasi lagi. Kemudian buat semuanya tetap semangat bahwa pandemi ini bukan halangan kita untuk bisa berinovasi. Ya, terima kasih. Buat RJA ke depannya atau mungkin rembukan untuk ke depannya bisa semangat lagi, pokoknya semoga akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya di tahun depan akan menjadi offline lagi, semoga nih sih lebih bisa kreativitas lagi sih. Mungkin nanti mengadakan offline sama online, jadi kayak misalnya kita yang nggak bisa datang secara offline itu bisa lihat secara online kayak gitu. Pokoknya semoga bisa menjadi lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu. Itu bias kan? Mungkin aku terakhir nanti buat ini karena kan masih bias dulu Mbak Fira terus. Oke, seperti apa yang telah disinggung sebelumnya bahwa aku berharap bahwa baik rembukan maupun RJ ini bakal tetap jalan, entah sekarang, besok, atau nanti ketika semuanya sudah aman, sudah boleh bertatap muka antar satu sama lain. Dan aku juga berharap bahwa nantinya rembukan maupun RJ ini dapat berjalan dengan topik apapun yang menampilkan gitu ya, ilmu antropologi, perspektif antropologi untuk diperkenalkan kepada banyak orang gitu.
terlepas dari isu yang akan diangkat apa atau narasumber siapa gitu. Itu kan bagian dari sebuah diskusi ya, maksudnya partikel-partikel dari sebuah diskusi, dan ya aku harap bisa tetap terus jalan dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sebenarnya rembukan ini dan yang sekarang bentuknya jadi rembuk jarak aman itu sebenarnya berangkat dari keinginan kami ya untuk PSDM dulunya itu untuk meningkatkan kultur diskusi di antropologi. Jadi harapanku adalah ke depannya wadah diskusi seperti ini, khususnya kayak rembukan dan rembuk jarak aman, itu masih diadakan gitu. Karena selain ini menjadi wadah bagi kita untuk mendiskusikan topik-topik yang hangat, seperti yang dikatakan Bias juga, ini menjadi wadah di mana teman-teman bisa benar-benar mempraktekkan bahwa inilah cara antropologi melihat suatu isu, dan kita juga pada saat yang bersamaan itu bisa memperkenalkan ini loh antropologi gini cara ngomongnya, gini yang kita perspektif inilah yang kita bawa ketika kita membahas suatu topik. Dan dengan melihat situasi dan kondisi tentunya apakah sudah aman atau belum, aku rasa rembukan dan juga rembuk jarak aman ini sebenarnya bisa berjalan secara berdampingan, dan harapannya adalah ini bisa semakin lebih baik tentunya, dan lebih baik dalam artian jangkauan yang didapatkan dari rembukan dan rembuk jarak aman ini juga semakin luas biar teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya sebaik mungkin. Jadi itu aja sih kalau dari aku. Semangat semangat teman-teman. Oke, makasih Mbak Fira. Aku sebagai yang masih menjabat hampir selesai, dan sebagai penutup juga ya, sebenarnya benar banget, seru banget diskusi hari ini. Mungkin harapan untuk tahun depan ya, aku sebagai yang sudah menjalani tahun lalu RJA dan tahun ini RJA lagi, tidak terasa ya, hampir berakhir juga. Mungkin harapan bagi tahun depan bisa jadi sesederhana Afif itu lebih baik, lebih baik. Nah, lebih baiknya gimana? Mungkin ya kepengurusan tahun depan punya kreatifnya sendiri, punya baiknya sendiri, punya hal-hal menariknya sendiri, punya idenya sendiri gitu. Jadi apapun bisa terjadi. Dan juga mungkin tadi kata Mbak Fira juga benar banget, ya karena memang kita himpunan antropologi ya tentu biasanya ciri khas rembukan, rembuk jarak aman adalah bagaimana menghubungkan suatu isu dari perspektif antropologi dan disiplin lain, dan itu masih akan begini, dan harusnya memang begitu sih yang menurutku tetap ada. Oke, mungkin bagi penonton di YouTube, terima kasih telah menonton ini ya. Ini adalah rembuk jarak aman Honorable Mention, merekam jejak rembukan. Sampai ketemu di rembuk jarak aman bulan depan. Apakah itu? Ya kita lihat saja nanti. Terima kasih, dadah. Dadah, terima kasih. Thank you.